Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memposting ke dalam buku besar. Namun sebelum kalian posting ke buku besar, kalian harus paham dulu nih bagaimana cara membuat jurnal. Nah, yang belum nonton video jurnal umum bisa langsung klik di pojok kanan atas ya, atau nanti linknya akan saya taruh di deskripsi, kalian tinggal klik saja. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah posting jurnal umum ke buku besar. Check it out. Sebelum kita bahas cara memposting ke dalam buku besar, teman-teman harus ketahui dulu nih apa sih itu buku besar. Jadi, buku besar adalah mencatat semua transaksi-transaksi yang ada pada jurnal umum, baik itu berupa harta, kewajiban, modal, penarikan pemilik, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Nah, buku besar itu sendiri ada jenisnya loh teman-teman. Ada yang berbentuk T seperti ini. Kemudian ada juga yang berbentuk 4 kolom. Cuma pada video kali ini kita akan membahas yang bentuk T saja. Dan untuk buku besar yang berbentuk 4 kolom akan saya bahas pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita akan posting harta terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah buat bentuk T-nya, di mana harta itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, tanah. Kemudian di kewajiban ada utang usaha, ekuitas pemilik ada modal, ada penarikan, dan ada pendapatan dan beban. Nah, yang pertama yang akan kita posting adalah kas. Dimana di sini kita hitung dulu kasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 ya kasnya. Nah, kalau di dalam bentuk T, kita langsung saja tulis. Misalnya di sini kan kasnya tanggal 1, dia berada di sisi debit. Maka kita langsung tulis saja tanggal 1. Kemudian karena dia berada di sisi debit, ingat kalau yang sebelah kiri ini adalah debit dan sebelah kanannya adalah kredit. Kita tinggal tulis di sisi debit sebesar $30.000. Kemudian pada tanggal 2, kasnya berada di sisi kredit sebesar $20.000, maka kita langsung tulis di sisi kredit tanggal 2 sebesar $20.000. Lalu pada tanggal 4, kasnya berada di sisi debit sebesar $5.500, maka kita langsung tulis di sisi debitnya $5.500. Kemudian kita lihat lagi pada tanggal 6, kasnya berada di sisi kredit sebesar $3.200, maka kita tulis tanggal 6. Kemudian kita masukkan berapa? $3.200. Lalu pada tanggal 7, kasnya berada di sisi kredit sebesar $300, maka kita langsung posting ke sisi kredit $300. Lalu pada tanggal 8, kasnya berada di sisi debit sebesar $2.000. Kemudian pada tanggal 9, kasnya berada di sisi debit sebesar $9.000. Lalu pada tanggal 10, kasnya berada di sisi kredit sebesar $2.000, maka kita langsung posting saja di sisi kredit pada tanggal 10 sebesar $2.000. Nah, setelah kita sudah tulis, sudah kita posting, maka seperti yang kita ketahui kalau kas itu kan saldo normalnya berada di sisi debit, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu berapa nih totalnya yang di sisi debit, kemudian yang di sisi kredit ini juga kita harus jumlahkan, sehingga nanti hasil dari debit dikurangi dengan hasil penjumlahan yang ada di sisi kredit. Maka saldonya adalah
21.000. Kalian coba hitung sendiri ya. 21.000. Oke, kita lanjut ke piutang usaha. Kita cari piutang usaha di sini pada tanggal 5 berada di sisi debit sebesar 3.000. Maka kita langsung posting tanggal 5 di sisi debit sebesar $3.000. Lalu pada tanggal 8 di sisi kredit sebesar $2.000. Maka saldonya adalah 3.000 dikurangi 2.000 sama dengan 1.000. Jadi saldo piutang usahanya 1.000 ya di sisi debit. Kemudian setelah piutang usaha kita akan posting perlengkapan. Kita cari di sini perlengkapan pada tanggal 3 berada di sisi debit sebesar $500. Maka kita langsung tulis tanggal 3 di sisi debit $500. Kemudian kita cari lagi perlengkapan, ada nggak? Nggak ada ya, berarti cuma satu. Kalau cuma satu, kita langsung tulis saja saldonya $500. Selanjutnya kita posting tanah, dimana pada tanggal 2 tanah itu berada di sisi debit sebesar $20.000. Karena dia membeli tanah ya ini. Lalu pada tanggal 9 karena dia menjual tanah, berarti tanahnya berkurang di sisi kredit sebesar $9.000. Berarti kita kasih keterangan tanggal 9 $9.000. Maka saldonya adalah 20.000 dikurangi 9.000, hasilnya adalah $11.000. Oke, harta sudah kita posting semua. Sekarang kita lanjut ke kewajiban, di mana kewajiban di sini ada utang usaha berada di sisi kredit pada tanggal 3 sebesar $500. Berarti tanggal 3 $500. Kemudian pada tanggal 7 $300 di sisi debit. $300. Kemudian kita cari lagi utang usahanya sudah habis ya. Maka saldonya kalau hutang itu kan dia normalnya berada di sisi kredit, berarti $500 dikurangi $300, maka saldonya adalah $200 di sisi kredit. Kemudian kita akan posting modal, dimana di sini pada tanggal 1 modal berada di sisi kredit sebesar $30.000. Oke, modalnya cuma satu ya, maka kita langsung tulis di sini saldo modal. Sebesar $30.000. Kemudian untuk penarikan pemilik pada tanggal 10 penarikan pemilik berada di sisi debit sebesar $2.000, maka
kita tulis tanggal 10. Di sisi debit sebesar $2.000. Nah, karena penarikan pemiliknya cuma 1, maka kita langsung tulis saldonya. Sebesar $2.000. Lanjut ke pendapatan jasa, di mana pendapatan jasa pada tanggal 4 bertambah di sisi kredit sebesar 5.500. Maka kita posting ke buku besarnya tanggal 4 sebesar $5.500. Kemudian pada tanggal 5 pendapatan jasa juga bertambah sebesar $3.000 di sisi kredit. Kemudian sudah tidak ada lagi, maka kita jumlahkan saldonya. 5.500 ditambah dengan 3.000, maka hasilnya $8.500. Oke, yang terakhir adalah beban sewa kantor. Nah, di sini beban sewa kantornya tanggal 6. Di sisi debit sebesar $3.200. Cuman 1 ya beban sewa kantornya, maka saldonya $3.200. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih.